Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa man tabi'ah minad dunya ilal qiyamah. La haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Hadirin ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Masih melanjutkan penjelasan tentang 4 hal yang harus kita renungkan agar kita terhindar dari perbuatan riya. Kemarin sudah kita bacakan yang pertama bahwa pandangan Allah terhadap amal soleh kita itu jauh lebih mulia daripada pandangannya seluruh makhluk. Yang kedua, penilaian yang Allah berikan terhadap amal soleh kita jauh lebih tinggi dibanding penilaian seluruh makhluk. Yang ketiga, ketika kita beramal soleh, kemudian mengharap pujian makhluk, dan ternyata makhluk itu tahu bahwa kita berbuat agar dia, untuk dia, maka bisa jadi makhluk itu malah membenci kita. Akhirnya dari Allah nggak dapat, dari makhluk pun juga tidak dapat. Itu ringkasnya. Kemudian yang keempat, amal soleh yang kita lakukan itu pantas untuk mendapatkan apresiasi dari Raja Agung. Namun sayang justru hanya kita persembahkan buat tukang nyapu jalanan. Nah, hal ini menunjukkan betapa bodohnya kita, betapa rendahnya cita-cita kita. Amal soleh yang sangat berharga, yang bisa mendapatkan ridhonya Allah, ternyata hanya ditukar untuk mendapatkan ridhonya manusia. Nah, kemudian ridhonya manusia ini juga belum tentu kita dapatkan. Karena bisa jadi ternyata dia pun juga justru malah membenci kita. Mengapa demikian? Karena yang menggenggam hati manusia itu adalah Allah. Sehingga kalau kita beramal soleh hanya karena ingin dipuji oleh manusia, maka yang kita dapatkan bukan pujian. Karena kita sedang dimarahi oleh Allah, dimurkai oleh Allah, akhirnya orang yang kita harapkan memuji kita malah jadi membenci kita. Fa innal quluba, sesungguhnya hatinya para manusia, wan nawasi, dan ubun-ubunnya manusia, itu biadi ada dalam genggaman Allah. Bahwa maka dia Allah yumilu, yang akan menyondongkan ilaika kepadamu al-quluba, pada beberapa hati manusia. Jadi hatinya manusia, ubun-ubunnya manusia itu ada dalam genggaman Allah. Allah bisa saja membuat hati itu condong kepada kita, itu bisa. Wa yajma'u, dan Allah akan mengumpulkan laka untukmu an-nufusa, jiwa-jiwa manusia. Allah bisa membuat orang-orang itu kemudian simpatik kepadamu, itu bisa. Wa yusahinu, dan Allah akan memenuhi min hubbika, dari mencintaimu, asuduro, pada beberapa dada, artinya hati. Dan Allah bisa saja membuat orang-orang itu dadanya penuh dengan rasa cinta kepada kita. Fatanalu, kemudian kalian mendapatkan min dalika, dari semuanya itu, malatanalu, sesuatu yang tidak bisa kalian dapatkan bijahdika, dengan usaha maksimalmu, wa qasdika, dan tujuanmu. Artinya jika kita beramal soleh karena Allah, ya tujuannya itu Allah, maka pujian dari manusia itu bisa saja kita dapatkan. Karena apa? Karena yang menggenggam hatinya manusia itu Allah. Jadi pada mulanya kita beramal soleh mengharapkan pujian dari Allah, tapi di samping dapat pujian dari Allah, Allah membuat semua orang memuji kita, itu bisa. Fa'ilam taf'al, tetapi kalau kalian tidak berbuat seperti itu, artinya tidak berbuat amal soleh karena Allah, amal solehnya justru malah karena manusia, karena makhluk. Wa qasata, dan kalian bertujuan diamalika dengan amal kalian, bertujuan ridhol makhlukina, untuk mendapatkan ridhonya makhluk, dunahu, selain Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu, maka sesungguhnya Allah itu yasrif, akan membelokkan anka darimu al-quluba, pada hatinya para manusia.
Di sebaliknya jika manusia itu dari awal tujuan amal solehnya untuk mendapatkan ridhonya makhluk, maka bisa jadi justru Allah akan membelokkan hatinya para makhluk itu dari kita. Wa yunafiru, dan Allah membuat lari anka darimu anufusa jiwa-jiwa manusia. Jadi tadinya seseorang itu beramal soleh agar dipuji oleh makhluk, dikagumi oleh makhluk, digemari oleh makhluk. Tapi ternyata malah manusia itu pada membencinya, pada lari darinya. Itu bisa. Karena Allah murka. Sehingga manusia yang kita harapkan musuh kita, oleh Allah dibikin benci kepada kita. Wa yusakhito, dan Allah membuat benci alaika kepada kalian al-khalqa pada seluruh makhluk. Jadi makhluk yang kita harapkan mencintai kita, justru yang terjadi sebaliknya, semuanya malah membenci kita. Fayahsulu, maka kalian berhasil laka Fayahsulu, maka berhasil laka untukmu bihadzal amri, disebabkan masalah ini apa, suhtullahi, murkanya Allah, wa suhtun nasi, dan bencinya manusia jami'an semuanya. Jadi kalau seseorang beramal soleh mengharapkan pujian manusia, maka yang dia dapatkan justru murkanya Allah dan murkanya semua manusia. Fayalahu min kusronin wa khirmanin, maka alangkah ruginya dan alangkah tertutupnya hati orang tersebut kalau dia beramal soleh hanya diperuntukkan untuk manusia. Berikut ini ada kisah untuk memperjelas dari masalah itu tadi. Walaqad dzukira, dan sungguh telah disebutkan Anil Hasani dari Syekh Hasan Basri, annahu, bahwasanya Hasan Basri qala telah bercerita. Ya. Karena adalah seseorang yaqulu, yang dia berkata, wallahi, demi Allah, la'abudannallaha, sungguh aku akan beribadah kepada Allah, ibadatan, dengan satu ibadah, uzkaru, yang aku disebut-sebut biha, dengan ibadah. Jadi Syekh Hasan Basri menceritakan dulu pernah ada seorang laki-laki yang dia berkata, demi Allah, aku akan menjalankan ibadah kepada Allah, yang dengan ibadah itu aku akan dipuji-puji oleh semua orang. Jadi niat awalnya memang riya. Wa kana, dan adalah dia laki-laki tadi awwalat dakhilin, orang yang pertama kali masuk fil masjid, di masjid, wa akhirul kharijin, dan orang yang terakhir keluar minhu, dari masjid. Lalu apa yang dilakukan oleh laki-laki yang riya tadi? Dia adalah orang yang selalu pertama kali masuk masjid dan terakhir keluar dari masjid. La yarahu, tidak melihatnya akadun, seorang khina sholat, di tatkala sholat, illa qa'iman, kecuali dia sedang sholat, kecuali dia sedang berdiri kok yusolli, dengan sholat. Ya, jadi karena dia selalu orang pertama masuk ke masjid, orang terakhir keluar dari masjid, maka semua orang-orang yang sholat di masjid tahu kalau dia itu orang yang rajin sholat. Wasoiman, dan dia rajin puasa. La yuftiru, yang hampir-hampir tidak pernah tidak puasa. Bahkan ya, puasanya itu supaya diketahui oleh orang banyak. Itu kalau habis buka puasa terus diposting di Facebook, alhamdulillah habis buka puasa. Wa yajlisu, dan dia duduk ila khilaqi dzikri, pada halakoh zikir. Jadi kalau ada kegiatan zikir gitu, dia selalu hadir di situ, di mana saja. Setiap ada kegiatan zikir, dia selalu ada di situ. Bahkan kalau di syuting pasti kelihatan karena paling depan duduknya. Fala bisa kata sab'ata ashurin. Maka orang tadi melakukan hal yang seperti itu selama 7 bulan. Ya. Fakana la yamurru bi qaumin illa qalu. Tapi apa yang dia dapatkan? Apakah kemudian dia benar menjadi orang terkenal, dipuji oleh manusia? Tidak. Justru yang terjadi adalah sebaliknya. Ya. Jadi setiap kali dia bertemu dengan orang banyak, maka orang banyak itu bukannya memuji-muji dia sebagai ahli ibadah, ahli sholat, ahli puasa, ahli zikir. Tidak. Illa qalu fa'alallahu bihadzal mura'i.
Justru semua orang itu malah membencinya karena semua orang tahu bahwa dia itu orang yang riya. Ya, orang yang riya. Jadi riyanya itu malah diketahui oleh banyak orang. Padahal aslinya kan riya itu sesuatu yang kecil, sesuatu yang lembut, yang sering diistilahkan bagaikan semut hitam di atas batu hitam di malam yang gelap gulita. Itu aslinya riya itu seperti itu. Tapi anehnya semua orang tahu bahwa si fulan ini selama 7 bulan ya, rajin ke masjid, datang paling duluan, pulang paling terakhir, rajin zikir, rajin puasa itu hanya karena riya. Itu orang-orang malah tahu. Yang membuat orang-orang tahu itu siapa? Allah. Ya. Yang membuat orang-orang tahu adalah Allah. Jadi yang tadinya dia mengharapkan pujian dari manusia, justru yang dia dapatkan adalah cacian, makian. Wasona'am fa'akbala ala nafsi bil laumi. Akhirnya si laki-laki tadi sadar, kemudian introspeksi. Ya. Dia mencela dirinya sendiri bahwa ternyata usahanya selama ini, selama 7 bulan untuk mendapatkan pujian dari manusia itu tidak dia dapatkan, bahkan yang didapatkan sebaliknya, malah dicaci maki. Wa qala laha, kemudian dia berkata pada dirinya sendiri, kalau begitu, ya inni arani fi ghairi syai'in la aj'alanna amali kullahu lillah. Oleh karena itu, ya, maka sejak saat ini aku jadikan seluruh amalku hanya karena Allah saja. Jadi setelah terjadi selama 7 bulan, dia mengharapkan pujian, tidak mendapatkan pujian, akhirnya dia merubah niatnya. Ya. Mulai sekarang aktivitas keseharianku sama dengan kemarin-kemarin, cuma yang beda niatnya. Kalau kemarin niatnya karena mengharapkan pujian manusia, sekarang tidak. Sekarang niatnya aku jadikan semua amalku untuk Allah. Falam yazid, maka dia tidak menambah ala amalihi atas amalnya alladzikana yang telah dia lakukan. Ya. Alladzikana ya'mal yang telah dia lakukan. Qabla dzalika, sebelum dia melakukan introspeksi sayan sedikit pun. Artinya sejak dia sadar, dia tidak menambah amalnya, dia tetap beramal seperti biasa. Ya, artinya kebiasaan dia untuk datang ke masjid lebih dulu, pulang paling akhir, hadir di majelis taklim, hadir di majelis zikir, rajin puasa, tetap dilakukan sebagaimana 7 bulan yang lalu. Di kebiasaan 7 bulan itu tetap dilakukan sebagaimana biasanya, tetapi ya, illa annahu taghayyarat niyatuhu ilal khairi. Dia merubah niatnya. Jadi kalau sebelumnya niatnya datang ke masjid paling duluan, pulang paling akhir itu supaya dipuji oleh orang, niatnya puasa supaya dipuji oleh orang, niatnya hadir di majelis taklim atau majelis zikir supaya dipuji orang, sekarang tidak. Niatnya hanya karena Allah saja. Fakana ba'da dzalika yamuru bin nas. Maka setelah itu, ya, setelah dia merubah niat itu, apa yang terjadi? Ketika dia lewat kemudian bertemu dengan orang banyak, fayaquluna, kemudian orang-orang itu pada berdoa, rahimallahu fulanan al-ana. Semoga Allah merahmati si fulan ini. Jadi ketika pujian itu sudah tidak kita inginkan, pujian dari manusia itu justru malah kita dapatkan. Karena yang menggerakkan orang-orang memuji kita itu juga Allah, itu maksudnya. Jadi kalau kita beramal soleh karena Allah, itu nanti yang tidak kita inginkan dari manusia itu udah otomatis kita dapatkan. Tapi kalau dari awal memang niatnya ingin dipuji oleh manusia, dari manusia malah dibenci, oleh Allah juga dimurkai. Tapi kalau niatnya ke Allah, Allah cinta, nah Allah juga membuat orang-orang di sekitar kita menjadi cinta. Pentingnya merubah niat. Ya. Jadi amalnya tidak dirubah, Pak. Karena kalau ada perubahan amal itu juga bisa jadi riya. Kemarin begini saya ternyata enggak, sekarang saya ganti. Jadi amalnya tidak usah dirubah. Amalnya tetap jalani sebagaimana biasa yang sudah istiqomah dilakukan. Yang perlu dirubah adalah niatnya. Ini yang penting. Ya. Jadi sekali lagi, ya,
Yang perlu kita introspeksi terus itu adalah niat kita dalam beramal. Amal soleh yang sudah istiqomah kita lakukan itu lakukan terus. Kalau terbiasa puasa silahkan puasa. Yang biasa tahajud silahkan tahajud. Yang biasa zikir teruskan zikir. Yang biasa datang ke masjid paling awal silahkan. Tapi kalau selama ini barangkali ada niat-niat yang masih kecampuran riya, mulai sekarang harus dibersihkan dari segala macam riya. Sementara amalnya tetap seperti biasa. Jadi yang penting itu di niat. Ya, yang penting itu di niat. Dan qad aqbala 'alal khairi. Jadi setelah dia merubah niatnya hanya karena Allah, maka justru orang-orang itu pada mendoakan kebaikan, orang-orang pada memujinya. Kemarin ketika dia mengharapkan pujian malah orang-orang membencinya. Nah, summa qara al-Hasan, kemudian Syekh Hasan Basri yang menceritakan tadi itu membaca satu ayat. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang amanu yang beriman wa 'amilus shalihati dan beramal soleh, sayaj'alu akan menjadikan lahum untuk mereka sapa ar-rahmanu, Allah zat yang maha rahman, menjadikan wuddan cinta. Jadi kalau kita beramal soleh karena Allah, ya, kita beramal soleh karena Allah, Allah akan membuat orang-orang yang lihat kita mencintai kita. Tapi ingat, ya, amal solehnya karena Allah. Tapi kalau amal solehnya karena manusia, malah sebaliknya, orang-orang malah membenci kita. Qala Syekh Hasan Basri menjelaskan dari ayat tadi, ya, yuhibbuhum, orang-orang mencintainya. Wa yuhibbuhum dan wa yuhibbuhum, dan Allah membuat orang-orang mencintainya ilal mu'minina, pada orang-orang yang beriman. Jadi selain dia dicintai oleh Allah, dia juga dicintai oleh orang-orang yang beriman. Yang dimaksud dengan sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Tidak hanya dicintai oleh Allah, tapi juga dicintai oleh orang-orang yang beriman. Walaqad shadaqal qailu, dan sungguh benar apa yang dikatakan oleh seorang penyair. Ya mubtagil hamdi wasababa fi amalin tabtaghi muhala. Ya mubtagil hamdi, wahai orang yang beramal soleh dengan mengharapkan pujian dari manusia, wasawaba, dan mengharapkan pahala dari Allah. Jadi double citanya. Satu ingin dapat pujian dari manusia, yang kedua ingin dapat pahala dari Allah. Yang jadikan tujuan pertama apa? Pujian dari manusia. Fi amalin, dalam beramal, tabtaghi, sungguh engkau telah mencari sesuatu muhalan yang mustahil. Kalau ada orang beramal soleh, tujuan utamanya mengharapkan pujian dari manusia, tujuan keduanya mengharapkan pahala dari Allah, maka ketahuilah dia tidak dapat kedua-duanya. Pujian dari manusia, dari Allah, ya, pujian dari manusia enggak dapat, pahala dari Allah juga tidak dapat. Kenapa? Qad khayyaba, sungguh telah membuat rugi sapa Allah dzariyain, orang-orang yang riya. Wa abtala, dan Allah telah membatalkan asya usaha, wal qalala, dan jerih payah. Jadi orang yang berbuat riya itu rugi, ya. Dia sudah capek beramal soleh, tapi dia tidak dapat apa-apa. Dari Allah tidak dapat pahala, dari manusia pun juga belum tentu dapat pujian. Bahkan yang sering terjadi justru malah dibenci, dicaci maki. Maka nasihatnya, man kana yarju liqa'a rabbin, barang siapa yang dalam beramal soleh tujuannya ingin bertemu dengan Allah, akhlasa min khaufihil fi'ala, maka hendaklah dia mengikhlaskan amal solehnya karena takut kepada Allah. Jadi jika seseorang dalam beramal soleh tujuannya ingin bertemu dengan Allah, liqa'illah, ya, maka syarat utamanya, ya, amal solehnya itu harus ikhlas hanya karena Allah. Ini syair sebenarnya berasal dari firman Allah dalam surah Al-Kahfi, ya. Al-khuldu wan naru fi yadayhi, kekal di dalam surga atau kekal di dalam neraka itu tergantung dari usahanya manusia. Ya. Faraihi yu'tikan nawala. Jadi tergantung apa yang dia niatkan, dia akan dapatkan. Kalau dia niatnya
Karena Allah, dia dapat anugerah dari Allah, ditambah bonus dari manusia. Tapi kalau niatnya karena manusia, karena makhluk, dari manusia tidak dapat, dari Allah jelas dimurkai. Wan nasu la yamlikuna syai'an. Manusia itu tidak memiliki apa-apa. Maka jangan kau berharap apa-apa dari manusia. Kita beramal soleh itu harus karena Allah. Kalau kita beramal soleh hanya karena manusia, itu namanya orang yang bodoh. Karena manusia itu sebenarnya enggak punya apa-apa sama dengan kita. Fakaifa ra'aitahum dolala. Maka bagaimana kalian melihat mereka adalah orang-orang yang sesat. Ya, sesat sia-sia. Kalau dia beramal soleh hanya ingin ujian, ingin dikagumi, ingin didukung, ingin dipilih, dan seterusnya. Itu semuanya yang berkaitan dengan riya yang menjadi sumber dari segala macam penyakit yang merusak amal soleh. Wa amal ujubu, adapun ujub, ini yang kedua. Ya, fal nadkur, maka kami akan menyebutkan fihi di dalamnya usulan beberapa hal yang pokok. Jadi 4 alasan kemarin itu semuanya berkaitan dengan riya. Nah sekarang ini ujub. Nah, karena penyakit amal soleh itu yang paling besar 2, riya dan ujub. Nah sekarang ujub pun juga ada beberapa hal yang harus kita renungkan agar kita terhindar dari sifat ujub. Ahadua, yang pertama adalah anna fi'lal abdi, sesungguhnya perbuatan seorang hamba, innama syarat lahu qimatun, perbuatan itu akan menjadi bernilai lima waqa'a minallahi mawqi'ar ridha wal qabul. Jika amal soleh yang dilakukan oleh hamba itu mendapatkan ridho dan diterima oleh Allah. Di amal soleh yang dilakukan oleh seorang hamba itu akan punya nilai yang tinggi jika amal soleh tadi itu mendapatkan ridhonya Allah dan diterima oleh Allah. Jadi ukuran baik dan tidaknya amal soleh, bernilai dan tidaknya amal soleh itu bukan banyak sedikitnya, Pak. Bukan banyak sedikitnya, tetapi yang menentukan itu adalah ridho dan diterima oleh Allah itu. Walaupun banyak, kalau nggak diridhoi nggak ada nilainya. Ya. Walaupun banyak, kalau nggak diterima juga nggak ada gunanya. Makanya sering saya sampaikan, Sayyidina Ali ketika ditanya amal soleh apa yang paling baik, itu Sayyidina Ali tidak jawab sholat 5 waktu atau apa gitu, tidak. Tapi jawabannya itu singkat, padat, sudah mencakup seluruhnya. Apa itu? Amal yang terbaik adalah amal yang diterima oleh Allah. Ya. Yang diterima itu mesti yang terbaik. Walaupun sedikit. Ya. Walaupun sedikit, tapi kalau diterima baik itu namanya. Walaupun banyak, tapi ditolak semua, apa gunanya? Tidak ada gunanya kan? Nah, makanya sekali lagi, amal soleh seseorang itu baru punya nilai yang tinggi kalau amal soleh tadi itu diridhoi oleh Allah dan diterima oleh Allah. Wa illa, kalau tidak diridhoi dan tidak diterima, fatarol ajiro, maka kalian melihatnya sebagaimana seorang buruh ya'malu yang dia bekerja tulan nahari sepanjang hari. Bidirhama ini hanya untuk mendapatkan ongkos upah 2 dirham. Wal harisa, dan sebagaimana kalian melihat seorang satpam yasharu yang dia melek tulal laili sepanjang malam, bidaniko ini hanya sekedar untuk mendapatkan 2 liter beras misalnya gitu. Jadi pekerjaannya sepanjang hari tapi upahnya hanya 2 dirham. Pekerjaannya harus melek sepanjang malam, upahnya hanya 2 liter. Itu kalau tidak dapat tadi itu ridho dan qabul. Ya. Wa kadza ashabu sinaati wal khirafi. Begitu juga orang-orang yang berbuat yang lainnya. Kullu wahidin ya'malu bil laili wan nahar. Masing-masing dia telah berbuat, bekerja sepanjang hari, sepanjang malam. Fayakunu qimatu dzalika darahima ma'dudatan. Tetapi nilai dari perbuatan yang dia lakukan sepanjang hari, sepanjang malam itu hanya dengan nilai yang bisa dihitung. Ya, dihitung. Bahkan kadang-kadang dalam hitungannya pun juga masih hitungan yang sedikit. Tapi sebaliknya, wa in saraftal fi'la, jika kalian mentasarufkan perbuatan itu ilallah ta'ala kepada Allah Ta'ala,
Fasumta, contohnya kalian berpuasa lillahi ta'ala karena Allah ta'ala, yauman sehari saja. Fayakunu maka keberadaan saumuka puasamu dzalikal yauma pada hari tersebut la qimata lahu. Tidak ada yang bisa menilainya saking tingginya. Jadi kalau kita berbuat bukan karena Allah atau tidak dapat ridho dan tidak dikabul oleh Allah, itu kita berbuat cuma kayak pekerjaannya satpam, semalaman suntuk, melek, berjaga hanya dapat 2 liter. Atau pekerjaan buruh sehari, ya, dari pagi sampai sore bekerja hanya dapat upah 2 dirham. Tapi kalau pekerjaan itu kita untuk mengharapkan ridhonya Allah, ya, maka kita puasa 1 hari saja, maka nilai ibadah puasa itu sudah sangat tinggi yang makhluk tidak akan bisa menilai saking tingginya. Yang bisa menilai hanya Allah. Ya as-saumu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untukku dan hanya aku yang akan menentukan berapa nilainya, saking tingginya puasa. Jadi kalau ibadah-ibadah yang lain Rasulullah dikasih tahu nilainya sekian, tapi khusus untuk puasa hanya Allah sendiri yang tahu. Padahal pekerjaannya sama, ya. Yang satu bekerja jadi buruh seharian cuma dapat 2 dirham. Yang satu puasa karena Allah, sudah nilainya tidak bisa dihitung saking banyaknya. Idza radiyahu wa taqabbalahu, tapi dengan syarat jika puasanya itu diridhoi oleh Allah dan diterima oleh Allah. Hal ini didasarkan firman Allah, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah akan memberikan pahala, ya, kepada orang-orang yang sabar dengan pahala yang tidak bisa dihitung saking banyaknya. Jadi kalau seseorang sadar bahwa amal solehnya itu punya nilai jika diridhoi oleh Allah, jika diterima oleh Allah, maka seyogyanya dia tidak akan ujub, tidak akan bangga bahwa dia merasa bisa beramal soleh. Karena sesungguhnya jika dia mau merenungkan seseorang bisa beramal soleh itu semuanya karena anugerah dari Allah, minatullah, dianugerah dari Allah, hidup dari Allah, ilmu dari Allah, kesehatan dari Allah, kemauan dari Allah, semuanya dari Allah. Maka jangan kemudian merasa bisa, tapi hendaknya kita bisa merasa. Itu yang harus kita praktekkan. Mudah-mudahan jika kita mau merenungkan yang seperti itu, kita akan terhindar dari merasa bisa atau istilahnya ujub, bangga diri, kagum kepada dirinya sendiri. Mudah-mudahan dengan Allah bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallam Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka imanan da'iman yaqinan shadiqan wa qalban khashi'an lisanan dzakira wa rizqan halalan wa ilman nafi'an shalihan. Allahumma ij'alna wa auladana wa dzurriyyatina wa talamizana min ahlil ilmi wa ahlil khair wal ibadah wa la taj'alna iyyahum min ahlil jahli wal ma'siyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.